Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kondisi Yusuf Mansur sekarang ini adalah kondisi di mana para jemaah untuk mengejarnya itu suasananya sangat kondusif. Karena di sekitar Yusuf Mansur sekarang ini sudah pada kabur. Ya kan? Kalau tahun lalu itu masih ada lah ustadz-ustadz, masih ada yang mencoba mencari peruntungan ke Yusuf Mansur. Misalnya dulu ada yang kita kenal si Blangkon, saya nggak tahu namanya, pokoknya dia ngaku-ngaku mau menjadi pengacara. Gitu. Lalu ada yang namanya juga itu Gus Rofi'i, ya, dia mencoba mencari peruntungan ke Yusuf Mansur, tapi nampaknya nggak tahan. Gus Rofi'i sekarang ini malah menjadi dalam tanda kutip juru bicara aguan dalam kasus pemagaran laut di Tangerang yang luas lautnya lebih dari 30,16 km yang sedang bersengketa dengan masyarakat. Rofi'i telah menempatkan dirinya berada pada pihak PIK 2. Walaupun dengan resiko dia banyak dicerca oleh netizen. Ya, ada yang bilang itu Gus bayaran. Ada yang bilang itu Gus kacung. Tapi ya sebuah resiko dari pekerjaan tentu Rofi'i sudah siap dengan semuanya ini. Dengan imbalan tentu ya dari aguan harus ada yang didapat gitu. Kalau nggak ada yang didapat ya mendingan balik lagi ke Yusuf Mansur, ya kan? Jadi ada yang menyebut Yusuf Mansur ini sekarang sedang mau menjilat kemana-mana gitu. Siapa aja yang nongol sedikit pasti dia jilat. Misalnya ya, ada kemarin itu sebelum pelantikannya jadi menteri atau utusan khusus presiden, Raffi Ahmad dinobatkan mendapat gelar doktor dari Thailand gitu. Entah ada apa enggak kampusnya itu, tapi langsung Yusuf Mansur memuji Raffi Ahmad. Ya kan? Memuji Raffi Ahmad. Ada lagi kasus Nikita Mirzani. Wah, dia puji juga, dia jilat juga. Tapi rupanya jilatan-jilatannya ini ya belum mendapatkan hasil gitu. Dan orang-orang yang menjilat ke dia kabur juga. Di antaranya yang mencoba melakukan penjilatan kepada Yusuf Mansur. Di antaranya dulu tuh ya yang menamakan dirinya dengan Gus Rofi'i. Nah, sekarang mendapat tempat, semoga di tempat aguan ini ya lebih mantap lah dan lebih jelas gitu. Adapun dicaci maki orang ya harus diterima juga sebagai konsekuensi dari realitas. Jadi itu kondisi Yusuf Mansur sekarang ini. Ya kan? Nggak tahu itu, dia nggak ada orang-orang dekatnya sudah. Kemudian cantelan-cantelan ilmiahnya itu sudah lumpuh. Dia nggak bisa lagi memproduksi cerita-cerita yang membuat orang tergugah untuk bersedekah, apa ikut investasi usaha, itu nggak ada lagi. Lalu dia jual kuburan gitu. Kuburannya pasti diserang orang di mana-mana. Jadi Yusuf Mansur bergerak dari dunia kurafat masuk ke dunia syirik. Ya, dari dunia kurafat ke dunia syirik, asal dapat duit gitu. Lama-lama ya ustaz-ustaz yang selain masih mentolerir kabur juga. Jadi sekarang ya nggak ada yang bisa ditunggu dari Yusuf Mansur kecuali orang akan meminta bagaimana mengembalikan uangnya. Karena cita Yusuf Mansur itu kalau orang sedikit memakai nalarnya dalam beragama, itu pasti cerita omong kosong. Misalnya ya, kumpulin wali santri itu. Wali santri, katanya dari santri penghafal Al-Quran. Kita nomor 2 kan lah bener hafal apa enggak gitu. Tapi dia kumpulan tuh baca Yasinan malam Jumat, ya kan? Kita nggak membantah Yasinannya loh ya. Jangan salah-salah pula nih. Tapi yang dibicarakan ini pencepatan doa. Ini orang-orang yang ingin hajatnya dipercepat. Dipercepat kemana?
ke Tuhan. Terus Yusuf Mansur bisa mempercepat gitu. Kalau rezeki dipercepatin gitu ke maksudnya itu. Asal nanti ujung-ujungnya ya ada uang bensin untuk mempercepat rezeki gitu. Seperti ya kan orang mau berlomba ini cc-nya diperbesar biar lari kendaraan lebih kencang gitu. Apa begitu banget ya tolol orang dalam rangka mendapatkan rezeki dari Allah gitu. Apa ada begitu dasar agamanya? Apalagi kita Yusuf Mansur cerita-cerita kurafanya untuk mempercepat rezeki gitu. Kalau dibuka kitab-kitab itu nggak ada Pak. Dengan cara begitu rezeki dipercepat. Kita disuruh misalnya katakanlah tawasul gitu ya. Bertawasul itu hanya di 3 tempat. Pertama, ya doa orang soleh yang masih hidup. Itu ada dasarnya, ya kan? Misalnya kiai, dia soleh, kiai tolong mintain doa gitu. Kemudian dengan amal langsung, ya kan? Dia beramal langsung, dia kumpulin anak yatim, gitu kan? Anak yatim, dia santuni, minta doanya. Ada lagi dia meminta doa supaya orang-orang ini mendoakannya, maka setiap hari Jumat dia bersedekah gitu. Itu ada. Yang ketiga itu yaitu amal jariyah yang dia lakukan oleh seseorang, maka dia akan tetap mendapat pahala baik ketika dia masih hidup, begitu juga nanti ketika dia sudah meninggal. Tapi dikumpulkan orang itu mau mempercepat doa. Lalu melalui Yusuf Mansur doa dipercepat. Gitu. Cerita-ceritanya tidak ada urusan dari cerita duit. Nah doktrin itu sekarang sudah runtuh. Orang nggak ada yang percaya sudah gitu. Siapa itu? Yusuf Mansur? Gak ada. Gitu sekarang ini. Karena memang sejak berapa tahun ini ya semua bangunan-bangunan duit, katakanlah gitu ya. Cerita-cerita yang membuat orang dia bisa dapat duit itu runtuh. Runtuh. Misalnya dalil-dalil yang dia pakai untuk sedekah ya diruntuhkan orang. Nggak ada itu, omong kosong. Kemudian ada ceritanya lagi itu mempercepat doa. Mempercepat dari mana? Emang dia bisa menggait itu, Tuhan turunin, bisa begitu? Kalau emang bisa, ya itu banyak tuh di pulau-pulau terpencil itu orang-orang yang kekurangan gizi. Presiden Prabowo itu menerapkan sekarang ini dengan tawaran atau dengan ya kan dikasih makanan dalam paket bergizi dan gratis. Itu dipercepat doa Yusuf Mansur di seluruh Indonesia terjadi, itu baru orang percaya gitu. Atau dia keluaran duitnya. Ini duit aneh nih, duit aneh talangin dulu misalnya kan. Ditalangin misalnya 250 juta per hari. Seperti ada pengusaha juga itu, dia talangin. Nah Yusuf Mansur nanti nggak usah minta, aneh minta ke Allah itu baru orang hebat tuh. Sebulan, 2 bulan, kalau bisa setahun ditalang 250 juta per hari, wah saya kira itu benar-benar ikhlas lah Yusuf Mansur membantu masyarakat amalan kemanusiaan. Gitu. Jadi cerita-cerita Yusuf Mansur itu sekarang dia tinggal sendiri ya, dia sendiri. Ya adalah satu sekali anak perempuannya muncul. Tapi kalau ceritanya aneh-aneh pasti dipukul, nggak ada cerita. Ada lagi nanti mungkin dia sekali muncul, ya kalau bahasa Iqbal tuh si Qarunnya muncul. Qarun itu bernama Jody Brotoseno, pengumpul dan pengepul uang-uang sedekah umat ini, yang membenar-benarkan kerjanya Fir'aun gitu. Kan itu Qarun. Nah, kalau Fir'aun itu Yusuf Mansur ya dia itu adalah Qarunnya. Jadi itu yang dilakukan sekarang. Jadi sekarang bagi masyarakat yang untuk mengejar Yusuf Mansur, itu sebenarnya langkahnya lebih mudah. Nggak akan ada lagi pembelaan tuh dari kiai-kiai, dari tokoh-tokoh, nggak ada. Ada Habib-Habib yang mencoba ya nggak ada. Orang sekarang tuh dia semua mau cuci tangan. Nggak ada, Yusuf Mansur tagih aja. Dan langkah yang paling dekat untuk menagih Yusuf Mansur itu adalah ya sasaran terdekatnya itu adalah warung steak and shake-nya. Itu sasaran terdekat. Walaupun nanti di seputar itu ternyata banyak lagi nih usaha-usaha Yusuf Mansur. Cuma menggapai itu nggak mudah gitu. Yang paling mudah menggapai itu sekarang adalah datang ke warung steak and shake.
Tanyain di situ siapa Iso Mansur, mana Iso Mansur? Oh takut dia itu. Pasti karyawan-karyawannya itu gemetaran. Kalau nggak percaya coba aja datang ke Hotel City itu. Ini punya siapa ini? Oh ketakutan itu. Ini pelayanan gimana? Ngeri itu. Kenapa? Karena di situ tuh sedang berlaku bisnis yang dalam tanda kutip sebetulnya memalukan kita gitu. Seorang ustadz bisnisnya itu kok bisnis esek-esek gitu. Bisnis hotel jam-jaman. Jadi ketakutan itu. Ditanya takut langsung. Nah, yang paling dekat sekarang ini menanya dan mencari sasaran itu adalah warung steak and shake. Jadi semasa nggak ada itu pertahanan apa-apa, pengawalan atau orang-orang yang mencari peruntungan, sudah nggak ada, lari semua. Gus Rofi ya kan dia lari sekarang, dia lebih bagus bersandar ke Aguan. Aguan itu ya tentu kita tahu semua dia termasuk dari 9 naga di Republik ini. Jadi ya ngapain dia bersama Isu Mansur gitu. Malah Isu Mansur mungkin sekarang itu mencoba juga bagaimana mendapat jilatan ke naga-naga itu. Kan dagingnya tebal itu. Cuma sekarang ya dia masih bertahan bagaimana mencari asupan sedekah ini ke tengah-tengah umat. Cuma frontnya atau forumnya dia belum dapat. Karena setiap event yang mau dia coba orang menolaknya. Ada 1-2 pengurus pesantren yang mencoba menghibur dia atau mengundang dia. Itu pun juga tidak luput dari serangan dan sasaran kemarahan masyarakat. Jadi semua sekarang ini mau angkat tangan gitu. Maka bagi korban-korban yang ditinggalkan oleh Isu Mansur, kesempatan sekarang untuk terus mengejarnya dan sasaran terdekat untuk mendapatkan apa yang diinginkan itu adalah di warung steak and shake-nya yang jumlahnya bertebaran di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.